Halo guys, Wilujeng Sumping, kembali lagi di channel Oranimo TV. Di video kali ini Mimin akan melanjutkan video sebelumnya. Yeyu yang sudah bertarung dengan Yijun, di satu sisi ia pun merasa puas karena bisa mengalahkannya, dimana Yijun ini kekuatannya lebih tinggi dibandingkan Yeyu sebelumnya. Yeyu pun merasa latihannya sebulan kemarin sudah ada peningkatan. Kekuatan spiritnya kini sudah meningkat. Ia pun sudah mencapai kekuatan spirit tahap akhir. Tapi di sini Yeyu harus bisa mencapai kekuatan spirit tahap pemurni sumsum agar bisa mempelajari ilmu Siang Si Bumi untuk bisa mengalahkan Guru Setu di pertarungannya nanti. Akhirnya Yeyu pun pergi ke Gunung Wenshin, mendatangi Guru Chao untuk meminta diajari jurus tersebut. Oke guys, sebelum lanjut ke jalan ceritanya lagi, Mimin minta waktu sebentar untuk klik tombol subscribe. Dan kalau suka dengan video ini, jangan lupa like juga ya. Terima kasih. Dan cerita pun dimulai. Yeyu yang sudah sampai di Gunung Wenshin, ia pun langsung disambut oleh Cibupang, kakak seperguruannya. Tapi di sini Cibupang terlihat terluka. Ternyata guru tua itu sudah menyiksanya dan ingin membakar Cibupang di tungku api arwah miliknya. Yeyu yang memiliki rencana lain, ia pun berpura-pura simpati kepada Cibupang. Lalu ia pun bilang, "Tenang saja kakak kedua, api arwah itu biar aku yang hadapi." Lalu Yeyu pun masuk ke dalam gua untuk bertemu dengan gurunya. Guru Chao pun dibuat kaget dengan kedatangan Yeyu. Ia pun sempat kesal ke Yeyu karena dia pernah menghabiskan kertas mantra untuk ritualnya. Lalu ia pun bilang, "Sialan, bocah tengik ini datang lagi. Dia pasti ingin mengacaukan ritualku lagi," ungkap Guru Chao dalam hatinya. "Yeyu, sebenarnya ada apa kau datang lagi ke sini?" ungkap Guru Chao yang sedang kesal dengan Yeyu. Kemudian Yeyu pun menjawabnya, "Sudah belakangan ini aku sedang berlatih jurus Siang Si Bumi. Apa guru bisa mengajariku?" Mendengar hal itu, Guru Chao pun memberikan sesuatu. Ia pun memberikan beberapa kertas lusuh kepada Yeyu. Ia pun sambil bilang, "Itu adalah teknik ukir simbol mantra. Bisa atau tidaknya tergantung bakatmu," ungkap Guru Chao sambil pergi. Setelah mendapatkan kertas lusuh itu, Yeyu pun keluar goa untuk membaca tulisan tersebut. Tapi ternyata kertas tersebut tidak ada tulisannya, hanya ada garis-garis yang tidak beraturan, sehingga membuat Yeyu kebingungan. "Wah, ini apa? Hanya ada garis-garis kacau di kertas ini," ungkap Yeyu sambil kebingungan. Lalu Yeyu pun menggunakan jurusnya untuk melihat tulisan tersebut. Dan ternyata kertas lapuk yang dianggap sampah itu adalah sebuah catatan jurus ukir simbol mantra. "Wah, ternyata kertas jelek ini berisi teknik ukir Siang Si Bumi," ungkap Yeyu dengan terkejut. Lalu Yeyu pun mencoba mempelajari tulisan dari kertas tersebut. Dan hasilnya Yeyu pun langsung terkejut. "Hebat sekali teknik ukir ini. Aura spiritku sudah hampir sempurna. Jika seperti ini terus, aku yakin aku pasti bisa segera mencapai tingkat penyatu spirit puncak," ungkap Yeyu sambil terus berlatih. Dan setelah beberapa lama, akhirnya Yeyu pun berhasil mencapai tingkat spirit puncak. Ia pun tinggal selangkah lagi untuk mencapai tahap pemurni sumsum. "Kurasa latihan kali ini aku sudahi dulu, karena berlatih untuk mencapai pemurni sumsum harus memiliki banyak tenaga dan konsentrasi. Sedangkan latihan kali ini sangat menguras tenagaku." Kemudian dari kejauhan terlihat ada Cibupang dan Chuyin yang sedang memperhatikan latihan Yeyu sedari tadi. Tak kusangka kertas lusuh dari guru itu berharga juga. Ternyata adik seperguruan kecil kita ini bukanlah orang biasa, ungkap Cibupang pada Chuyin. Yeyu yang sudah lelah akhirnya menyudahi latihannya. Kemudian ia pun kembali lagi ke istana. Tapi di tengah perjalanan Yeyu pun mendengar suara lonceng besar yang dibunyikan. Lonceng tiba-tiba berbunyi. "Ada masalah apa ini?" ungkap Yeyu sambil bergegas pergi ke tengah lapangan istana. Ternyata semua murid utama sudah banyak yang berkumpul untuk mendengar hal penting yang akan disampaikan oleh ketua istana. Ternyata ketua istana menyampaikan bahwa ada mustika api tanpa dasar yang ditemukan di daerah rahasia di Sajo yang terkenal dengan banyak jebakan dan ilusi sihir. Mustika itu sedang diperebutkan oleh semua aliran perguruan. Karena mustika itu memiliki khasiat untuk mempercepat kekuatan seseorang mencapai tahap pemurni sumsum dan bisa menambah kekuatan si pemakainya berkali-kali lipat.
Kemudian ketua istana pun menyuruh semua murid utama untuk mencari dan mendapatkan mustika api tanpa dasar itu. Karena di sana sudah ada aliran Tianho dan aliran Yunshin yang ingin mendapatkan mustika api tanpa dasar itu juga. Selain kalian harus berhati-hati dengan jebakan ilusi di Sajo, kalian pun harus menghadapi murid-murid dari aliran perguruan lain, ungkap ketua istana kepada semua murid utama. Kemudian ketua istana pun mengumumkan lagi, perjalanan kali ini akan dipimpin oleh ketua Gunung Biyun dan ketua Gunung Besia. Semua murid utama wajib pergi dan murid tingkat penyatu spirit lain bisa mendaftar dengan keinginannya sendiri. Yeyu yang mendengar hal itu, ia pun berkata dalam hatinya, ini kesempatan bagus, aku harus mendapatkan mustika api tanpa dasar itu untuk naik ke tingkat pemuri sumsum. Dengan begini, baru bisa punya kesempatan menang dari Guru Setu. Lalu tak lama ketua istana memanggil Yeyu. Yeyu, kemarilah. Sebagai murid utama nomor 1 kau harus melindungi murid lainnya, ungkap ketua istana memberi pesan ke Yeyu. Lalu Yeyu pun menjawabnya, baik ketua, kalau engkau percaya dengan aku akan menjalankan tugas ini dengan baik. Tapi aku minta pusaka untuk menemani perjalananku. Lalu ketua istana pun menjawabnya lagi, aku tak punya pusaka untuk kau bawa. Dengan kemampuanmu aku percaya kau bisa melindungi semua murid lainnya. Maka bersiaplah untuk segera pergi. Kemudian Shin pun berganti. Terlihat Yeyu dan murid-murid lain sudah mulai mendekati area daerah Sajo. Kemudian mereka pun dihadang dengan sekelompok ular pasir besar. Dengan cepatnya, Yeyu pun menghadapinya dengan jurus tiada dua miliknya dan membuat tipuan ilusi sihir itu musnah. Mereka pun kemudian melanjutkan perjalanannya lagi hingga sampai di tempat yang mereka tuju. Lihat, itu di depan sana adalah teritori rahasia. Kita sudah sampai, ungkap Guru Biyun. Lalu tak lama mereka pun dikagetkan dengan suara seseorang yang datang. Ternyata dia adalah Bufan, salah satu murid utama di istana Bitao yang sudah memata-matai tempat itu sebelumnya. Maaf ketua, kedatanganku mengagetkan kalian. Murid Liang Bufan memberi salam kepada ketua Gunung Biyun dan ketua Gunung Besia, ungkap Bufan, sambil memberi hormat kepada ketua Gunung Biyun dan ketua Gunung Besia. Bufan, kau sudah bekerja keras menemukan teritori rahasia ini. Jasamu adalah yang paling besar untuk istana Bitao, ungkap ketua Biyun. Teritori rahasia ini terbentuk karena teknik Xiangxi bumi. Aura spirit langit dan bumi terpusat di sini, tapi orang bertingkat pemuri sumsum akan terhalang oleh bidang sihir ini dan tidak akan bisa masuk ke area sini, ungkap Bufan menjelaskan tempat itu kepada Guru Besia. Setelah mendengar hal itu, Guru Biyun pun mengatur rencana. Yeyu, kalau begitu kau bawa beberapa orang untuk masuk ke dalam teritori rahasia itu dan sisanya berjaga di bagian luar. Jika bertemu bahaya, segera keluar dari teritori rahasia ini, ungkap Guru Biyun kepada Yeyu. Kau jangan gegabah, karena di dalam banyak sekali jebakan ilusi sihir dan nyawa teman-temanmu ada di tanganmu. Tugas ini terlihat berat, tapi tenang saja, aku akan bisa melewatinya ketua, ungkap Yeyu dengan tegas. Diketahui di daerah Sajo itu dilapisi dengan kekuatan yang sangat kuat sehingga kebanyakan orang menyebutnya teritori rahasia karena lapisan kekuatan itu seperti tembok yang menghadang. Orang-orang yang tidak memiliki ilmu tinggi tidak akan bisa membuka tabir pelindung kekuatan itu, sehingga Yeyu pun diremehkan oleh Yijun. Karena kau adalah murid nomor 1 yang memimpin tugas ini, kalau begitu hancurkanlah bidang sihir ini agar kami bisa masuk, ungkap Yijun dengan nada meledek. Kau pasti tidak akan bisa, Yeyu, karena kekuatanmu belum sampai tahap spirit puncak, ungkap Jiyun dalam hatinya. Yeyu yang mendengar hal tersebut langsung membukanya dengan jurus andalannya. Terbukalah, ungkap Yeyu dengan membuka tabir perisai itu. Murid-murid lain pun kaget dengan kekuatan Yeyu. Yijun pun berkata dalam hatinya lagi, kekuatan Yeyu sudah meningkat dengan sangat cepat. Setidaknya ia sudah mencapai tingkat penyatu puncak.
Ini tidak mungkin. Dengan waktu yang sangat singkat, ia bisa mencapai tingkatan itu. Kemudian semua murid pun satu persatu mulai masuk dan dengan arahan dari Yeyu. Lalu Ketua Biyun pun memberikan sesuatu kepada Yeyu. Ketua istana menitipkan ini untukmu. Kemudian Yeyu pun membukanya. Wah, banyak sekali batu spirit ini. Batu spirit ini untuk melindungi para murid. Kau harus melindungi mereka, ungkap Guru Biyun memberikan pesan kepada Yeyu. Baiklah ketua, tenang saja. Serahkan semua padaku, ungkap Yeyu ke Guru Biyun. Oke guys, sampai sini dulu alur cerita dari video ini. Buat teman-teman yang baru gabung, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, serta komen. Dan buat kalian yang udah subscribe, sehat selalu dan terima kasih banyak. Atur nuhun.